Pemirsa, ketemu lagi dengan Suyanto.id, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Juga channel untuk amar ma'ruf media sosial. Nah, kali ini kita ketemu lagi. Apa yang akan kita bahas? Kita akan membahas persoalan tes ASN berskema P3K. Dan tentu saja ini adalah untuk para pelamar, baik itu guru-guru yang belum tersertifikasi dan juga lulusan PPG yang sudah ada di Dapodik, dan juga untuk PPG yang prajabatan. Tentu saja ini sangat dinanti-nantikan. Oleh karena itu, saudara, jangan lupa klik subscribe supaya channel ini bisa menjadi penyambung lidah para PPG prajabatan dengan kementerian, dengan Direktorat Jenderal GTK. Nah, saudara, kita mendatangkan narasumber editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono, MPD. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking enjing sehat, Prof. Insya Allah sehat. Nah, gimana Mas? Ini tes ASN berskema P3K ini memang mendebarkan bagi semua orang karena akan berebut formasi, tetapi sebetulnya tidak harus berdebar karena guru itu masih kurang, sehingga ini tergantung kepada masalah anggaran pemerintah saja. Nah, kapan pelaksanaan tes P3K dilakukan, Mas? Baik, Prof. Terkait dengan pelaksanaan SMP 3K yang kita bahas ini perlu kita tegaskan untuk SMP 3K Jabatan Fungsional Guru, ya. Walaupun secara umum minggu depan ini sudah kita mulai di halaman ya website BKN bahwa sekitar 185.617 ya pelamar ya yang ada itu akan melaksanakan tes ASN P3K, dan ini adalah pelamar-pelamar yang masuk kriteria seperti ex-tenaga honorer K2, guru non ASN yang ada di sekolah induk negeri, peserta lolos P3K Jabatan Fungsional periode sebelumnya, juga lulusan PPG guru yang terdaftar di Dapodik Kemdikbudristek, Prof. Dan ini ada perbedaan sedikit, Prof, dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini hampir seperti kombinasi tahun 2021 dulu. Tesnya secara cat oleh peserta sendiri, karena tahun 2022 yang kemarin itu tesnya yang menilai adalah bukan peserta, tapi kepala sekolah dengan guru seniornya. Seperti Ya. itu ya. Dan yang kedua, tesnya ini dilakukan kalau dulu sesuai pemerintah daerah sendiri di lokasi CAT yang disediakan. Tapi sekarang kalau di daerah Ngawi, Karesidenan Madiun itu berkumpul, Prof, di Asrama Haji Madiun yang pelaksananya nanti yaitu pada hari Kamis minggu depan, Prof, ya, yaitu tanggal 16 November 2023 serentak di stadion atau di Asrama Haji Madiun. Online dalam jaringan semua CAT, Prof. Ya. Nah, itu Mas, kalau tes seperti itu, apa yang harus disiapkan oleh para peserta tes? Dan supaya mereka siap, gimana? Harus siap apa mereka, Mas? Oke, Prof. Jadi sebetulnya sebelum ke persiapan itu ada dua hal yang dilalui. Sebelumnya kan administrasi, Prof. Jadi harus lolos semua, dan ini sudah ada daftar resmi yang sudah lolos administrasi, baru secara formal akan mengikuti tes. Nah, tesnya terdiri atas beberapa kompetensi yang saya pernah merujuk dari keputusan Menpan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 649 2023 terkait mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah. Jadi ada
dua seleksi, yang pertama administrasi dan seleksi kompetensi, dan ini sudah masuk ke seleksi kompetensi Hmm. yang terdiri atas 4 hal, Prof. Yang pertama seleksi kompetensi teknis, manajerial, kemudian sosial kultural, dan sesi selanjutnya adalah terkait wawancara. Ya, Hmm. wawancaranya itu bukan wawancara langsung face to face, tapi tetap dengan aplikasi CAT itu, Prof. Iya, iya, ya. Daring ya. Wawancaranya daring jadi, Mas. Iya, semuanya mengerjakan soal, tapi bentuknya wawancara, ya seperti soal Oh, option seperti itu. iya, Ya, iya. tapi kategori wawancara Oh, seperti oh itu. iya, ya. Itu bisa mungkin bisa diseleksi dengan itu, dengan artificial intelligence dengan menggunakan komputer mereka itu. Jadi untuk yang terkait kompetensi teknis itu kan sebenarnya untuk menilai ya penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diamati dan diukur, yang dikembangkan secara spesifik terkait dengan teknik jabatan. Kalau yang guru ya terkait dengan bidangnya guru. Sedangkan untuk yang manajerial itu untuk menilai bagaimana komitmen seorang pelamar secara individu, bagaimana integritas, Hmm, kerjasama, ya. kemudian komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, dalam perubahan, sampai biasanya ke bagaimana pengambilan keputusan yang dilakukan, seperti itu, Prof. Dan untuk yang terkait dengan wawancara itu, soalnya berupa menggali informasi non kognitif yang tujuannya untuk menilai bagaimana peserta itu memiliki integritas, moralitas, maupun dari aspek yang dikaji yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan juga kepatuhan, Prof. Seperti itu, Prof. Ya, 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 ya. Itu tapi tertulis ya, itu question and answer tertulis modelnya wawancara tapi tertulis paper and pencil yang dilakukan tidak wawancara face to face baik itu luring maupun daring. Jadi wawancaranya tertulis juga, betul nggak, Mas Heri? Tulisnya tapi sudah ada modelnya kan option pilihan ganda itu, Prof. Setiap option itu mempunyai jawaban yang ada. Oke. Misalnya dalam wawancara itu untuk mengetahui bagaimana manajemen pribadi pelamar itu terkait dengan misalnya kejujuran ataupun integritas di dalam dunia Oh, kerjanya. Itu ada pertanyaan. Nah, setiap pertanyaan kan ada pilihan option, pilihan A, B, C, D. Nah, setiap pilihan option itu kan ada nilai-nilai yang ada, misalnya poinnya 4, 3, 2, dan 1. Jadi kalau yang paling baik ya dipilih bagaimana soal dalam wawancara itu yang bisa menunjukkan option yang pilihannya yang baik, yang skornya misalnya adalah poinnya seperti poin 4, seperti itu, Prof. Karena di dalam soal ini kan juga ada nilai benar itu poin 1 dan 4, tapi yang untuk teknis itu ada yang kalau jawaban benar itu yang paling maksimal 5, Prof. Jadi nanti ada, itu teknisnya begini, Bro. Yang sesi 1 itu kan online masuk, itu mengerjakan kompetensi teknis, manajerial, kemudian sosiokultural, lalu peserta logout keluar, lalu masuk lagi mengisi bagian soal terkait wawancara, Bro. Seperti itu. Nah, oke. wawancaranya itu 10 butir, Bro. Kalau yang teknis sekitar 90 butir, soal manajerial itu 25 butir soal, dan sosiokultural 20, totalnya 135 ditambah 10 yang wawancara 145, Prof. Oke. Ya, itu, Prof. Wah, kalau begitu saya bukan khawatir. Jangan-jangan wawancaranya itu open-ended question ya. Jadi tidak ada jawab benar salah, tetapi itu untuk menggali bagaimana kepribadian, bagaimana disiplinnya, bagaimana berkomunikasi, sehingga mirip-mirip seperti Likert skill. Saya tidak tahu ya, gimana, Mas Heri? Ya, betul sekali, Prof. Untuk dalam proses wawancara tersebut memang untuk menggali bagaimana sikap atau perilaku seorang calon SMP 3K tadi, bagaimana dia bisa berperilaku secara baik di dalam moralitas yang terkait dunia kerjanya, ya, mulai aspek kejujuran, komitmen, etika. Dan di dalam pilihan opsinya kan nanti kan ada
jawaban-jawaban yang nilai skornya tadi, Prof, yang Oke. kita bahas ada poin 4 yang sangat baik, 3, 2, dan 1 seperti itu. Jadi nanti untuk tipsnya sebenarnya untuk wawancara itu pilihlah option yang sekira sikap itu memang mengacu pada apa ya, daya dukung bagaimana kita berperilaku di dalam dunia kerja kita, yaitu dunia pendidikan. Misalnya etika, sopan santun, seperti itu. Kemudian kejujuran dan juga terkait dengan komitmen yang ada, bagaimana seorang guru itu bisa berkomitmen mengembangkan bidang yang Ya, ditekuninya. ya, oke. Jadi intinya di wawancara itu pilihlah jawaban yang paling baik mendukung profesi guru. Misalkan ya sikap, misalkan kalau ada pertanyaan, bagaimana kalau Anda melihat anak bandel yang suka terlambat? Misal pilih aja satu, cuek saja. B kemudian marah-marah. C kemudian misalkan harus dinasihati. D misalkan saja kita berdialog, kita melakukan refleksi bagaimana mengapa dia marah dan sebagainya. Mungkin begitu kali, Mas. Iya, betul sekali. Seperti itu, Prof. Ya, Dan tipsnya itu adalah jangan yang ibaratnya mengarah ke konotasi negatif ya. Ya, ya, paling enggak positif, dan positifnya itu ada tindakan, Bro. Maksudnya ya. positif memandangi anak tersebut dan memberitahu. Tapi Hmm, ada jawaban lain, yang pertama mengajak berdialog, ya, kemudian melakukan aksi nyata supaya anak tersebut bisa melakukan hal yang baik. Nah, tentu ya, saja kalau ada pilihan yang ada yang positif dan melakukannya itu lebih bagus. Seperti ya, itu. ya, ya, betul, betul. Saya kira saudara para peserta tes P3K di dalam wawancaranya 10 pertanyaan, tapi itu penting bahwa saudara Iya, pilihlah jawaban yang sangat menunjukkan profesionalisme. Misalnya saja kalau ditanya, bagaimana kalau Anda habis melakukan tes ujian ulangan anak-anak itu, apakah saudara ngumpetkan nilai atau dibagi secara terbuka kepada siswa? Mungkin pertama, nilai adalah rahasia. Nilai adalah hanya untuk guru. Empat. Tiga, nilai perlu dibagikan kepada siswa dan didiskusikan di mana letak kelemahan mereka. Itu mungkin jawab yang terakhir itu tentu saja nilainya lebih positif, Mas. Begitu ya, kira-kira. iya, betul sekali, Prof. Seperti itu. Ya, ya oke lah. Jadi apa, Mas, terakhir? Tip yang terakhir, yang pukasan, yang sangat maha penting menurut Iya, pengalaman Mas Heri. Walaupun misalnya di non akademik ya, yang akademik yang kognitif itu mahasiswa PPG Prajabatan itu kan sudah baru fresh itu, fresh pikirannya. Dia memiliki sudah melakukan uji pengetahuan, uji kompetensi dan sebagainya. Saya kira nggak masalah mereka. Tapi yang non kognitif mungkin, Mas, perlu diberi saran kepada mereka. Apakah supaya iya, tenang, kalau mengerjakan soal, kalau saya supaya tidak nervous, ambil nafas sambil berdoa dan sebagainya. Gimana menurut Mas Heri? iya. Baik, yang pertama terkait dengan di luar materi teknis yang kita bahas tadi, Prof. Seorang peserta yang akan mengikuti ujian minggu depan ini diharapkan ya paling tidak dalam waktu beberapa hari ini tersisa hindari stres seperti itu. Kemudian manajemen waktu pengerjaan soal itu harus benar-benar diperhatikan, Prof. Hmm, Ya, ini terutama yang jebakan pada uh, 3 materi kompetensi teknis sosial, manajerial sosiokultural tadi kan itu kan masuk dulu itu sekitar 135 soal. Kalau sudah selesai kan diklik selesai, baru masuk wawancara. Pastikan ya, benar-benar selesai. Karena kalau sudah masuk ke 10 soal wawancara, kita nggak bisa masuk ke bagian awal tadi, Prof. Itu ya, yang pertama. Kemudian persiapkan matang dan perhatikan bagaimana uh, waktu. Karena itu pesertanya banyak. Kalau di Karsitena Madun itu di asrama haji kan ada sesi 1 dan sesi 2. Paling tidak 1 jam sebelum pelaksanaan sudah ada tempat lokasi. hmm, Kalaupun rumahnya di dekat lokasi mungkin tidak masalah, Prof. Yang di luar Karesidenan seperti jauh di atas 40 atau 60 bahkan 100 kilometer itu bisa menyiapkan waktu yang baik. Kalau perlu
yang mengantarkan family atau temannya biar nggak capek secara psikis. Kemudian tetap melakukan update informasi terkini, mungkin ada perubahan apa. Kemudian karena cuaca ini pengaruh, kalau sore hujan itu juga diperhatikan juga nanti kondisinya. Dan yang tidak kalah utama ya, selain banyak berlatih mengerjakan soal di waktu sekarang adalah kita berdoa seperti itu ya, supaya diberikan kelancaran seperti Bro. Ya, baiklah. Saya kira ini tips yang baik untuk para peserta tes P3K, baik itu guru honorer di banyak sekolah negeri dan juga lulusan PPK yang sudah terdaftar di Dapodik maupun mereka yang baru fresh lulusan PPK Prajabatan. Selamat untuk saudara semua dan mudah-mudahan semua lulus. Kalau semua lulus pun masih kurang guru kita itu. Jadi saudara jangan pesimis. Dan tentu saja tahun berikutnya masih ada. Dan kalau belum ada, saya yakin, bukan yakin, kira-kira saya prediksi tidak harus menunggu skenario tes terpusat seperti ini. Karena kementerian kan kemarin sudah merancang menyiapkan marketplace untuk guru. Mudah-mudahan itu akan dilaksanakan. Begitu Mas Heri, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ngomongan kita itu bermanfaat buat mereka semua. Terima kasih ya Mas Heri ya. Oke, sami-sami Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bro. Di